Alkisah, seorang praktisi terapi autisme dari Batam mengungkapkan kebingungannya mengenai durasi terapi di TML yang berlangsung dari pukul 9 pagi hingga jam 3 sore. Menurutnya, durasi tersebut terlalu lama dibandingkan dengan tempatnya, di mana sesi terapi hanya berlangsung 50-60 menit. Ia juga terkejut melihat anak-anak tampak tidak produktif setelah sesi terapi dan mempertanyakan apakah waktu terapi bisa lebih dipadatkan agar lebih efisien. Tapi sebelum lanjut ke topik berikutnya, jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar lebih banyak orang tua anak autisme yang teredukasi. Banyak orang masih berpikir secara linear dalam menangani autisme. Misalnya, jika seorang anak membutuhkan 1 pekan untuk belajar duduk selama 15 menit, maka diasumsikan ia hanya perlu 2 pekan untuk belajar duduk selama 30 menit. Padahal, otak manusia tidak bekerja seperti itu. Kesalahan berpikir seperti ini sering terjadi dalam memahami perkembangan individu dengan autisme. Nah, ini salah satu kesalahan berpikir tentang terapi autisme, yaitu mengenai waktu istirahat. Dalam terapi di TML, waktu istirahat setelah sesi terapi bukan berarti tidak produktif. Justru pada saat istirahat, otak sedang melakukan konsolidasi memori atau memory consolidation, yaitu proses pengikatan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Sebuah penelitian menemukan metode pembelajaran baru bagi individu autisme yang lebih efisien dibandingkan metode tradisional yang bergantung pada pengulangan. Metode ini menggunakan konsep memory flashes, di mana seseorang hanya dipaparkan pada tugas yang telah dipelajari selama beberapa detik. Dibandingkan dengan metode pengajaran standar yang menekankan durasi dan pengulangan keterampilan baru, metode ini terbukti. Pertama, meningkatkan kemampuan persepsi visual secara signifikan. Untuk memahami esensi penelitian ini, kita harus memahami 3 prinsip utama pembelajaran. Pertama, membantu individu autisme lebih unggul dalam tugas-tugas spesifik. Kedua, efisiensi pembelajaran, yaitu kemampuan memperoleh informasi atau keterampilan baru dengan cepat dan dengan kesalahan minimal. Ketiga, generalisasi, yaitu kemampuan menerapkan keterampilan yang telah dipelajari ke berbagai situasi. Keempat, pembelajaran persepsi, yaitu peningkatan dalam pemrosesan sensorik sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Penelitian ini juga menemukan beberapa karakteristik pembelajaran individu autisme. Pertama, lebih cepat dan akurat dalam membedakan rangsangan visual dibandingkan individu neurotipikal. Kedua, cenderung kurang bisa menerapkan informasi ke konteks yang berbeda. Ketiga, memiliki perhatian tinggi terhadap detail. Hal ini meningkatkan kecepatan pembelajaran tetapi membatasi kemampuan generalisasi. Lalu apa saran dari paper ini untuk pendidikan dan terapi autisme? Pertama, terapis dan pendidik harus memanfaatkan kekuatan individu autisme dalam pembelajaran persepsi, memberikan informasi yang jelas, rinci, dan konsisten dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Kedua, karena adanya tantangan dalam generalisasi, terapi perlu mencakup berbagai contoh dan konteks agar keterampilan dapat diterapkan secara lebih luas. Kesimpulannya, individu autisme memiliki jalur pembelajaran unik yang dapat dimanfaatkan dengan metode yang lebih efisien. Dengan memahami cara kerja otak mereka, kita bisa mengembangkan strategi terapi yang lebih efektif. Kalau Anda ingin belajar lebih lanjut lagi seputar terapi autisme, yuk daftar training online terapi autisme alias TOTA. Hubungi nomor di caption untuk informasi lebih lanjutnya.